Timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa ata'na. Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir di sini dengan kemudahan-kemudahannya. Salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Seperti biasanya kita akan bacakan susunan atau kumpulan tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Adapun bab yang akan ulun bacakan itu qadarullah pas dengan waktu yang akan kita beberapa hari lagi akan kita alami, yaitu masalah sholat hari raya. Nah, mungkin karena ini sedikit aja, jadi mungkin ulun bacakan beberapa buah pertanyaan yang mudah-mudahan bisa selesai sampai jam 6.00. Baik, ulun bacakan. Baik, ulun mulai bacakan beberapa pertanyaan yang ditanyakan beberapa warga Muhammadiyah. Pertama, izin ulun membacakan beberapa buah lah. Pertama, pertanyaan dari Bapak Ajis Marduki Anwar Asem Bagus Situbondo. Pertanyaannya sebagai berikut: bolehkah diadakan sambutan sebelum sholat id dimulai? Jawabannya singkat aja, tidak ada tuntutan diadakannya acara-acara baik sebelum maupun sesudah dalam rangka pelaksanaan sholat id. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, dalam sholat id ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada bacaan di antara takbir seperti subhanallah dan seterusnya. Bagaimana ketegasannya? Terus bagaimana pula tentang bilangan akhir 7 kali itu? Apakah menjadi 8 dengan takbiratul ihram dan menjadi 6 kali dengan takbiratul ihram kembali berdiri pada rakaat pertama? Pertanyaan dari MT Irpin, NBM 4566512. Jawabannya, tidak ada tuntunan bacaan khusus atau tertentu dari Nabi tentang bacaan zikir di sela-sela 2 takbir dari takbir-takbir pada waktu melakukan sholat hari raya. Adapun mengenai jumlah takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua adalah selain takbiratul ihram dan takbir kembali pada ruku. Nah, itu. Terus selanjutnya, mengangkat tangan dalam takbir jawaib. Pertanyaannya sebagai berikut:
tiap membaca takbir pada rakaat pertama dan kedua dikala melakukan sholat hari raya diharuskan mengangkat kedua tangan dengan alasan yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Nabi bahwa Ibnu Umar kalau sholat mengangkat kedua tangan seperti tersebut. Jawabannya, pertanyaan dari Saudara Abdullah, Ketua Majelis Tabligh Pati, Jawa Tengah. Jawabannya sebagai berikut. Hadis yang dijadikan dalil untuk mengangkat tangan pada waktu melakukan takbiratul ihram dan seterusnya dalam sholat id pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali ialah umumnya lafaz hadis antara lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yang untuk jelasnya di bawah ini kami sampaikan hadis tersebut berdasarkan lafaz yang dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadisnya sebagai berikut, bahwa Ibnu Umar berkata, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah tegak berdiri melakukan sholat, mengangkat kedua tangannya seluruh kedua bahunya, kemudian beliau bertakbir, dan apabila beliau akan ruku beliau melakukan seperti itu, dan apabila bangkit dari ruku beliau melakukan demikian, dan tidak dilakukannya ketika bangun mengangkat kepala dari sujud. Hadis riwayat muttafaq dengan lafaz Muslim. Dalam pada itu memang ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa mengangkat tangan setiap takbir pada sholat id, tetapi ada yang menyatakan perawinya dhaif sehingga tidak dapat dipakai dalil, yang kemudian karena tidak ada dalil khusus yang kuat, ada yang berpendapat bahwa tidak perlunya mengangkat tangan pada takbir jawaid dalam sholat id. Masalah ini diusulkan dalam muktamar di Malang yang beberapa tahun lalu untuk dibahas, tetapi sempitnya waktu dan banyaknya persoalan, masalah tersebut belum mendapat keputusan. Ini waktu muktamar di Malang. Adapun yang sudah menjadi keputusan di Garut ialah takbir jawaid, yaitu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Nah, itu jawabannya sehubungan dengan mengangkat tangan. Nah, mungkin yang terakhir adalah komando dalam takbiran. Apakah takbiran itu dilakukan dengan komando atau dibaca terus-menerus? Pertanyaan dari pembaca SM. SM itu suara Muhammadiyah. Jawabannya sebagai berikut. Mengenai perintah takbiran ini tidak diterangkan apakah memakai komando atau sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa komando. Untuk itu periksalah Al-Quran dan hadis dan beberapa hadis di bawah ini. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan supaya kamu menyempurnakan bilangannya dan supaya kamu agungkan kebesarannya, kebesaran Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i, hadis Ibnu Umar yang memberitakan bahwa apabila ia berangkat ke tempat sholat, ia membaca takbir dan ia menyaringkan suara takbirnya,
dan pada riwayat lain menceritakan ia berangkat ke tempat sholat sampai imam duduk, baru ia berhenti membaca takbir. Riwayat Imam Syafi'i. Terus hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah dari Ibnu Umar tanpa sanad bahwa keduanya pergi ke pasar pada hari ke-10 sambil membaca takbir dan orang-orang mengikuti takbir mereka. Hal yang demikian juga dilakukan oleh Imam Bahawi dan Imam Baihaqi, dan Ibnu Umar itu sebagai orang yang selalu memperhatikan tuntunan Nabi membaca takbir dari rumahnya sampai ke tempat sholat. Terus hadis Ibnu Umar mengatakan Rasulullah pernah bersabda, tiada hari yang lebih besar bagi Allah dan tiada pekerjaan pada hari-hari itu yang lebih besar disukai Allah, dan pada hari-hari oleh karenanya selain itu hendaklah kamu perbanyak membaca La ilaha illallah dan Allahu Akbar serta Alhamdulillah. Riwayat Ahmad, juga Ibnu Munzir dan lainnya. Kesimpulannya, takbir dilakukan dengan komando dituntun akan membuat lebih kompak. Nah, jadi ada dalil yang kuat untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama lah dari penjelasan buku ini. Cuman disimpulkan takbir yang dilakukan dengan komando akan membuat lebih kompak. Nah, mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.